Pemirsa, Bank Indonesia digoyang skandal korupsi, di mana kemudian program dana sosialnya ini diduga menjadi bancakan legislator. Uang negara senilai triliunan rupiah diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi melalui yayasan yang dikendalikan oleh politikus Senayan. Gemerencing rupiah riuh berdesing dari megahnya gedung Bank Sentral. Di balik glamor simbol kemewahan penghuni Bank Indonesia, aroma busuk korupsi pun menguap. Oknum-oknum petinggi BI disebut-sebut bermain api dengan menilap dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Modusnya dengan mengalirkan ke yayasan lalu menyunatnya ke penerima manfaat. Benarkah ada bancakan CSR di BI? Betulkah banyak pihak terlibat, mulai dari oknum anggota DPR hingga ke petinggi di Otoritas Jasa Keuangan? KPK harus tegas dan cepat gitu ya. Ini saya kira perkara yang harusnya tidak begitu sulit. Perkara yang tidak begitu sulit karena polanya itu adalah pola yang umum dan pihak yang patut diduga terlibat ini saya kira mungkin tidak hanya penerima dalam hari ini orang yang menerima program sosial Bank Indonesia, tapi bisa jadi pihak lain dari pihak Bank Indonesia yang patut diduga juga sebetulnya itu harus diperiksa. Jangan-jangan juga dengan adanya mengalirnya uang CSR ini ke DPR, jangan-jangan ada program yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, jadi bisa di antara mereka saling-saling kan. Nah ini. Medio akhir tahun 2024 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan praktik nakal pada penyaluran CSR di BI. Senin 16 Desember 2024 di malam hari, KPK menggeledah kantor BI di jantung ekonomi Jakarta. Ruang Gubernur BI Peri Warjio pun tak luput diperiksa penyidik. Dokumen dan barang elektronik pun disita. Maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Setelah BI, 19 Desember giliran kantor OJK yang digeledah. KPK menduga fulus CSR ini mengalir ke beberapa yayasan. Ya, informasi yang kami dapatkan itu hanya CSR BI saja. Bagaimana dan apa keterlibatan OJK itu masih didalami oleh rekan-rekan penyidik. Tentunya kami juga mengapresiasi dan menghargai pernyataan dari OJK bahwa mereka akan bersikap kooperatif. Atas temuan dugaan korupsi, Gubernur BI Peri Warjio langsung merespon. Peri dengan terbuka mempersilahkan KPK mengusut tuntas bila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran dana CSR. Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan
bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya. KPK terus bergerak. 27 Desember penyidik memeriksa 2 politikus Senayan. Satori dari fraksi Nasdem dan Heri Gunawan fraksi Gerindra diperiksa sebagai saksi. Dana CSR yang dari Bapak itu dialirkan ke yayasan atau seperti apa, Pak? Semua kepada yayasan. Semua kepada yayasan. Yayasan apa aja, Pak? Di bidang apa gitu? Yayasan yang ada untuk penerimanya itu. Gitu. Dana-dana sosial seperti itu. Ya, seperti itu. Pak, bentuk CSR itu apa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Program ya. Programnya apa sih, Pak? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Gitu. Oh, sosialisasi. Iya. Itu kan program biasa dan mitra. Mungkin baiknya nanti deh. Pak, tapi itu diperiksa. Karena itu udah masuk ke materi. Takutnya saya nggak tahu. Pak, itu diperiksa untuk keterlibatan semua anggota Semua. Komisi 11. Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan. Dari pemanggilan itu diperoleh keterangan seluruh anggota DPR Komisi 11 diduga menerima aliran uang panas CSR di BI. Sebulan berlalu, penyelidikan pun berlanjut. 10 Februari 2025 kemarin, KPK kembali memeriksa saksi. 5 saksi dipanggil dari pejabat BI, OJK, hingga pengurus yayasan. Bagi saya, kasus ini harus dituntaskan oleh KPK tanpa peduli siapapun yang nanti akan menjadi tersangka. Sebab saat ini masyarakat tentu menunggu ya kepastian dari KPK setelah KPK menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Di mana kita tahu kasus CSR BI dan OJK ya, ini mendapatkan perhatian dari masyarakat. Di mana kita tahu bahwa sebenarnya modus CSR ini dalam tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru. Sempat tersiar kabar, KPK sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus CSR BI. Meski kabar ini pun kemudian kabur. Apa yang membuat KPK tak lekas bergegas mengekspos tersangka? Ya, sikap KPK harus profesional dan integritas, ya kan? Profesionalitasnya lagi kita tunggu nih, lagi manggil-manggil kan, walaupun kita sudah mulai curiga kan. Waktu itu kan waktu itu kalau nggak salah pertama kan Agustus tahun lalu, kemudian muncul di September dan Desember. Lamban sekali kan, bahkan sempat hilang. Bahkan sempat ini kemana, kasus ini mana, kok nggak selesai dan sebagainya. Kalau memang KPK masih ingin keberadaannya itu memang dihargai dan bisa diharapkan masyarakat, ya harus tuntaskan, gitu ya. KPK harus menuntaskan. KPK harus tidak terlibat pada konflik of interest itu sendiri. KPK pun kini diminta membuka teka-teki dugaan korupsi di BI. KPK tak semestinya menggantung kasus, sebab Bank Sentral menjadi cermin ekonomi negeri.